Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini kita masih bisa kembali belajar kaidah rumusan-rumusan terkait bahasa Arab, yang mana dalam hal ini kita belajar di ilmu at-tasrif atau disebut ilmu sorof atau ilmu tasrif. Sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan Al-Fatihah kepada juga pengarang kitab, dan Fatihah untuk kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam وأزواجه وأولاده وذريته إلى حضرة النبي المسلم والشهداء والصالحين وصحبه القرابة إلى جميع مشايخ وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد معصوم بن علي، وإلى سلامتنا ونجحنا في الدين والدنيا والآخرة. شاور لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ghfirli amin. Alhamdulillah Ibu sekalian, kita bisa kembali di pembelajaran. Sekarang kita sudah memasuki kepada fi'il sulasi mazid. Artinya fi'il yang terdiri 3 huruf akan tetapi sudah memiliki proses tambahan. Sudah ada tambahan Ibu ya. Sulasi al-mazid. Nah, ini kemarin sudah kita bahas yang di pertemuan sebelumnya. Yang ini sudah kita bahas Ibu ya kemarin. Sekarang kita sampai di sini, mulai ini lagi sekarang. Karena yang ada tulisannya situ yungqalus sulasi sampai dorabul khiyam sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Sekarang langsung memasuki kepada bagian-bagian wazan dan mauzunnya. Yang pertama adalah fa'ala. Fa'ala ini asalnya adalah fa'ala. Ainnya tidak bertasydid karena asalnya 3 huruf fa'ala. Kemudian keterangannya kemarin lalu diikutkan wazan fa'ala dengan mentasydidkan ainnya menjadi fa'ala. Berarti otomatis di situ kan ainnya 2 Ibu ya. Ainnya 2. Kemudian didomkan, dimasukkan menjadi fa'ala. Nah, seperti itu. Fa'ala ini fi'il sulasi mazid. Nah, berarti mazid rubai karena hurufnya 3 huruf. Fa'ala, fa, ain atau tasdid dan lam. Itu 4. Jadi fa'ala, asalnya fa'ala. Nah, seperti itu. Fa'ala artinya sama. Pekerjaan, Bu ya. Fa'ala pekerjaan, sudah bekerja. Yufa'ilu akan bekerja, taf'ilan pekerjaan, taf'ilatan pekerjaan, taf'alan pekerjaan, tif'alan pekerjaan, mufa'alan pekerjaan. Semuanya pekerjaan. Tetapi di wazan ini memang memiliki beberapa masdar, Ibu ya. Memiliki beberapa masdar. Masdarnya saja di sini berbeda dengan sebelumnya. Kalau masdar ghairu mimnya ini mulai dari sini Bu.
Ini masdar ghairu mimnya. Taf'ilan, taf'ilatan, tif'alan. Sudah ada 4 masdar ghairu mimnya. Kemudian masdar mimnya ada 1 itu mufa'alan. Lanjutannya fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'ilun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, kalau artinya sama pekerjaan juga ya, Bu ya. Ini sampai di isim zaman, isim makan. Nah, pekerjaannya sama, itu mengerjakan juga. Sesuai siwatnya. Kalau fahuwa mufa'ilun berarti orang yang bekerja. Wadzaka mufa'alun yang dikerjakan. Fa'il kerja. Kalah. Seperti itu sama kalau cara mengartikannya. Kemudian itu namanya wazan. Berikutnya disusul oleh mauzun. Ada wazan, ada mauzun. Seperti lafaz farroha. Farroha. Sekarang masuk kepada yang kedua ya. Sekarang yang farroha. Farroha yufarrihu. Tafrihan, tafrihatan, tafrahan, tifrahan. Mufarrahan fahuwa mufarrihun. Wadhaka mufarrahun. Farrih la tufarrih mufarrahun mufarrahun. Artinya mengembirakan. Farroha artinya adalah menggembirakan. Ya. Farroha itu artinya menggembirakan. Masdarnya ini banyak. Farroha itu artinya menggembirakan. Nah, coba kita tarik sekalian. Ini semuanya bentuk masdarnya. Banyak. Farroha artinya menggembirakan. Kalau yufarrihu, kalau diartikan secara sigat, maka yufarrihu akan menggembirakan atau sedang menggembirakan. Nah, itu kalau dimaknai diartikan secara sigat. Kemudian tafrihan menggembirakan, tafrihatan menggembirakan, tafrahan menggembirakan, tifrahan menggembirakan, mufarrahan menggembirakan, semuanya sama artinya isim. Fahuwa mufarrihun. Fahuwa mufarrihun. Orang yang menggembirakan. Wadhaka mufarrahun, yang digembirakan. Farrih, gembirakanlah. La tufarrih, jangan gembirakan. Mufarrahun, mufarrahun. Waktu menggembirakan, tempat menggembirakan. Semuanya cara mengartikannya tidak ada perubahan, tetap sama ya. Cuman yang beda adalah mauzun-mauzunnya. Artinya dari sulasi pindah kepada tambahan. Nah, ini namanya sulasi mazid rubai. Tambahannya 4 maka disebut sulasi mazid rubai. Kemudian selanjutnya adalah karoro. Karoro yukarriru takriron, takriratan, tikroron, mukarroron. Fahuwa mukarrirun. Fadzaka mukarrarun. Karrir. La tukarrir mukarrarun mukarrarun. Karoro artinya adalah mengulang-ulangi. Karoro artinya mengulang-ulangi. Ya. Karoro artinya mengulang-ulangi. Karoro artinya adalah mengulang-ulangi. Cara mengartikannya sama juga seperti kemarin, ya. Cara mengartikannya seperti itu. Cara seperti biasa. Kemudian langsung saja kita ke wakala. Dapat banyak. Wakala. Yuwakkilu taukilan, taukilatan, taukalan, tikalan, muwakkalan. Fahuwa muwakkilun wa dhaka muwakkalun. Wakil la tuwakkil, muwakkalun, muwakkalun. Wakala, ada yang tahu artinya wakala itu? Kira-kira apa wakala itu? Wakala itu adalah mewakilkan. Ya, wakala. Ya, mewakilkan misalnya ya. Mewakilkan, wakal tuka. Mewakilkan. Atau menjadikan wakil atau mewakilkan. Mewakilkan. Nah, itu cara sama
mewakilkan. Yang penting tahu artinya, cara menerjemahkannya sama semuanya, Ibu. Kemudian selanjutnya ada di sini yassara, yassiru, taisiron, taisirotan, taisaron, tisaron, muyassaran. Fahuwa muyassirun, wadhaka muyassarun, yassir. La tuyassir, muyassarun, muyassarun. Yassara artinya adalah memudahkan. Memudahkan. Nah, memudahkan. Misalnya doa yassir, misalnya doa yassir, mudahkanlah. Yassir memudahkan. Yassir artinya adalah yassara memudahkan. Nah, kalau yassir fil amarnya mudahkanlah. Yassara memudahkan. Yassara memudahkan. Nah, itulah arti-arti dari mauzun-mauzun yang ikut wazan fa'ala. Selanjutnya kita lanjut kepada mauzun berikutnya. Nah, kira-kira mauzun berikutnya apakah arti-arti yang terdapat di wazan mauzun halaman berikutnya? Ibu bisa dibuka halaman 14. Sama halamannya Ibu ya? Sama Pak Ustadz. Halaman 18. Ini wazannya juga. Mulai dari atas nawwara. Kemudian saya tandai untuk masdarnya. Nah, ini bentuk masdarnya. 4. Nah, kita mulai dari yang paling atas nawwara. Kira-kira nawwara itu apa artinya Ibu? Ada itu artinya nawwara? Nawwara yunawwiru tanwir. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun. Nah, munawwir apa artinya? Nawwara itu menyinari, Ibu. Nawwara menyinari. Nawwara artinya menyinari. Nawwara. Yunawwiru tanwiran. Tanwiratan atau menerangi, menyinari sama saja Bu ya. Menerangi atau menyinari. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun wa dzaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Itu artinya adalah menyinari atau menerangi, itu sama saja. Kemudian selanjutnya ada bayyana. Yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan. Fahuwa mubayyinun wa dzaka mubayyanun bayyin. La tubayyin. Mubayyanun mubayyinun. Bayyana. Kira-kira artinya bayyana apa Ibu? Ada yang bisa Menjelaskan ya. menjelaskan atau menerangkan sama saja. Bisa boleh menjelaskan, boleh menerangkan. Bayyana. Bayyana yubayyinu itu adalah artinya menerangkan atau menjelaskan. Nah, kemudian selanjutnya ada lafaz mauzun zakka yuzakki. Tazkiyan tazkiyatan tazkan tizkan muzakkan fahuwa muzakkin wa dzaka muzakkan zakki la tuzakki muzakkan muzakkan. Zakka artinya adalah zakka itu Zakat. biasa, ada yang bisa mengartikan Ibu? Zakka Zakat ya. zakat itu apa kalau zakat itu berarti Bu? Zakat itu apa artinya? Ah, zakat itu artinya adalah Pemberian apa? Memberi. membersihkan. Membersihkan. Oh iya, zakat. Zakat itu ya makanya zakat itu adalah untuk membersihkan harta. Atau kalau zakat selain fitrah. Kalau zakat fitrah namanya membersihkan jiwa.
Zakawi membersihkan. Makanya zakat itu adalah membersihkan. Membersihkan harta, membersihkan jiwa. Kalau fitrah, zakat pembersihan jiwa. Kalau zakat mal, zakat pembersihan harta. Jadinya suci. Kalau sudah melakukan zakat, jadinya bersih. Orang zakah, kalau zakah bisa nanti mensucikan, biasanya ditazkiyahin, ditilahkan dengan pensucian hati, Ibu ya. Makanya ada kalimat tazkiyatul qulub, pensucian hati, pensucian hati dari segala macam-macam bentuk kotoran-kotoran hati, kemudian diganti dengan hiasan-hiasan hati, diganti dengan sifat yang terpuji. Baru nanti bersinar orang itu, bersinar hatinya maka bersinar orangnya. Itu zakah, itu dari zakah, zaki tazkiyan, pembersihan atau membersihkan. Kalau kemudian ada mauzun berikutnya yaitu lafaz laqqa yulaqqi talqiyatan talqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wa dzaka mulaqqan laqqi la tulaqqi mulaqqan mulaqqan. Laqqa itu artinya laqqa artinya itu melemparkan. Laqqa melemparkan. Laqqa artinya adalah melemparkan. Laqqa itu artinya melemparkan. Kemudian selanjutnya ada mauzun berupa lafaz walla yuwalli tawliyatan tawlaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wa dzaka muwallan walli la tuwalli muwallan. Artinya adalah walla artinya menguasakan. Walla artinya menguasakan. Walla artinya adalah menguasakan. Walla artinya menguasakan. Kemudian selanjutnya adalah ada di sini qawwa yuqawwi taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wa dzaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan. Qawwa artinya menguatkan. Qawwa artinya menguatkan. Qawwa artinya adalah menguatkan. Qawwa artinya menguatkan. Sekarang berikutnya adaba. Adaba ini yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'taban ti'daban mu'addaban fa huwa mu'addibun wa dzaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun. Apa artinya kira-kira adaba Ibu? Ada yang beradab. Artinya adaba berarti mendidik. Mendidik. Sekarang dicoba diterjemah. Ibu Isi bisa dibantu untuk terjemahkan adaba sampai mu'addabun. Mendidik. Adaba telah mendidik. Yu'addibu sedang atau akan mendidik. Ta'diban apa tuh? Didikan. Didikan. Atau ya didikan. Ta'dibatan didikan, ta'daban didikan, ti'daban didikan, mu'addaban didikan, bahwa mu'addibun orang yang mendidik, wa dzaka mu'addabun yang dididik, addib didiklah, la tu'addib jangan didik, mu'addabun waktu atau tempat mendidik. Mendidik. Sama semua ya artinya Ibu ya. Cara mengartikannya sama semua. Kemudian sya'ama yusha
yusha'imu tash'iman tash'imatan tash'aman tish'aman musya'aman fahuwa musya''imun wa dzaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun. Sya'ama itu artinya ini sya'ama itu artinya itu memberangkatkan ke Syam. Panjang artinya Ibu. Sya'ama memberangkatkan ke Syam. Memberangkatkan ke Syam, kota Syam. Panjang artinya, ini nggak usah diartikan satu-satu. Ya, sya'ama artinya adalah memberangkatkan ke Syam. Jadi kalau yusha'imu dia akan memberangkatkan ke Syam atau sedang memberangkatkan ke Syam. Syam itu memberangkatkan ke kota Syam. Kemudian hanna'a yuhanni'u. Hanna'a artinya apa Ibu? Hanna'a itu artinya adalah mengucapkan selamat. Hanna'a artinya mengucapkan selamat. Ini sering dipakai juga dalam bahasa Arab. Hanna'a mengucapkan selamat. Biasanya hani'an laka. Hanna'a itu ucapan selamat tuh ya. Hanna'a mengucapkan selamat. Hanna'a itu artinya mengucapkan selamat. Yuhanni'u akan atau sedang mengucapkan selamat. Tahni'ah. Pernah dengar kata-kata tahni'ah Ibu ya? Iya, selamat ya. Biasanya, Ucapan selamatnya itu. ucapan selamat Dewi ya. Tahniah untuk ibu ini ya yang telah ini. Tahniah untuk Ananda ini pokoknya. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ternyata itu diadopsi dari bahasa Arab. Tahniah. Selamat ya untuk dia sudah nggak pakai kata selamat lagi, tapi tahniah untuk Ananda ini ya, bukan kalau diterjemahkan Indonesia itu selamat untuk Ananda ini. Tahniah sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia yang sering dipakai. Itu diadopsi dari bahasa Arab yang asalnya adalah hanna yuhanni'u. Tahniah. Masdarnya tahniah isinya. Itulah mengenai wazan mauzun yang terdapat di fi'il thulathi mazid rubai yang memiliki 4 huruf. Yaitu fa'ala. Kira-kira ada yang dipertanyakan Ibu mengenai wazan-wazannya? Yang penting nanti silakan. Berarti di fa'ala ini untuk wazan masdar ghairu mimnya kan ada 4 ya Pak Ustadz. Iya ada 4 nih. Terus ya itu wazannya tetap atau gimana nanti? Apakah nanti kita juga mengacu ke kamus atau gimana itunya Pak? Maksudnya Atau sudah perubahannya Ibu ya? Iya, perubahan ya kan. Apakah sesuai dengan wazan yang ada mauzun yang akan kita semuanya ikut ikut wazannya ya Bu ya. Itu enaknya kalau selain sulasi mujarrad, selain yang fiil yang 6 di awal-awal kemarin yang 6 bab itu semuanya mengikuti kepada arahan wazannya. Kalau wazannya taf'ilatan berarti tanwiratan. Semuanya ikut tuh. Namanya itu masdarnya qiyasi. Masdarnya diikutkan kepada wazannya. Sudah tidak merepot lagi buka kamus karena cukup disamakan saja dengan wazannya. Seperti itu Ibu. Jadi ini gampang. Terus, berarti disesuaikan dengan wazan. Iya. Terus nanti penggunaannya, perbedaan penggunaannya di mana Pak Ustadz? Maksudnya perbedaan yang di 4 Ya, ini? Kan 1, 2, 3, 4 ya. Yang 4 ini 4 ini perbedaannya ya. di mana? Tahni'atan, tahna'an, tihna'an. Mengenai perbedaannya 4 ini satu dari 4 ini saya belum begitu tahu keterangannya Ibu mengenai apakah ada perbedaan, apakah kapan harus pakai tanwirotan, tanwaron, tinwaron itu kapan? Itu saya belum tahu mengenai spesifikasi penggunaannya itu belum.
sementara ini saya belum jumpa keterangannya. Harus pakai wazan ini, kalau lafadznya kayak gini harus pakai ini. Enggak. Nah, itu diumumkan secara umum bahwasanya ini memang masdarnya fi'il yang wazan fa'ala ini memiliki 4 masdar dan 5 dengan masdar mimnya. Seperti itu. Nah, untuk sementara ini berarti bebas Ibu ya. Untuk sementara ini Bebas bebas. berarti ya. Kita pakai yang mana saja dan semuanya masih kategori mesti rumim. Nah, kemudian keterangan juga belum ada keterangan kenapa kok banyak masdarnya sampai 4 gitu ya. Kok sampai 4 masdarnya ini. Iya, Nah, sampai 4. tanwiran tapi tinwar. Yang banyak dipakai itu sekarang yang biasanya banyak yang mana, Pak? ya yang banyak dipakai itu antara ini Bu, yang pertama tanwiron dan tanwirotan. Nah, Yang pertama, yang kedua. ya itu yang sering kita jumpai nanti di Al-Qur'an atau di lafaz-lafaz yang lainnya. Nah, itu yang pertama dan yang kedua. Itu sering dipakai. Seperti itu. Nah, untuk penggunaannya secara detail satu-satunya belum. Nah, saya kurang tahu mengenai perbedaannya antara 1, 2, 3, 4-nya itu. Secara umum ini semuanya sama-sama isim, artinya juga sama. Cuman yang sering digunakan adalah di pertama dan yang kedua. Itu taf'ilan dan taf'ilatannya. Itu sering dipakai. Hmm, Nah, ada lagi itu yang sering kira-kira dipakai. itu yang sering dipakai. Mungkin Nah, tafailan dan apa tafailatan itu di iya, apa dipergunakan untuk perbedaan muzakkar dan muannas, Pak Ustadz? taf'ilan, tabyinatan. Uh, iya, tazkiyatan. Ya pastinya itu yang muannas Bu ya. Cuman nanti ada pembuangan nanti di situ. Pembuangan ada bagiannya yang dibuang huruf ilatnya. Seperti yang tasyiman ketika pakai yang taf'ilatan maka menjadi tasyimatan. Yaknya dibuang Bu ya. Contoh yang mana, Kemudian Pak Ustadz? yang sya'ama yusyaimu Bu ya. Yang Nah, sya'ama yusyaimu. Nah, itu ketika taf'ilatan maka dibuang ianya menjadi tasyimatan. Ya mengikuti ada yang tapi ini sudah sesuai memang sesuai wazannya Ibu ya. Yang tak mm, ada Bu ya tasyiman ya ya, tasyimatan ya. Kemudian yang takdiban itu dibuang juga ianya karena sesuai wazannya. Takdibatan. Artinya bukan secara otomatis dia itu muzakkar kalau ingin dimuannaskan langsung dikatain tak. Kan seperti itu kaidahnya Ibu ya. Kalau ada muzakkar kemudian ketika ingin dimuannaskan maka otomatis tinggal menambah taknya. Tapi untuk di tasrifan ini seperti takdiban maka ketika takdibatan maka ya-nya dibuang karena disesuaikan dengan wazannya di atas taf'ilan. Fa'ali taf'ilan taf'ilatan. Nah, taf'ilatan takdibatan. Ya-nya dibuang gitu ya. Nah, kemudian apa lagi yang fi tabyinan. Yang bayyana yubayyinu tabyinan. Nah, ketika itu ya-nya juga dibuang menjadi tabyinatan. Nah, itu karena sesuai wazannya. Tanwiron maka ya-nya dibuang menjadi tanwirotan. Nah, itu bedanya. Yang pasti ketika muannas memang harus ada taknya nanti Bu ya penggunaannya. Nah, tanwiron, tanwirotan. Nah, ada ya yang dibuang lalu mendatangkan tak marbutoh seperti itu. Otomatis muannas dia iya muannas Ibu ya. Tanwiron muzakkar. Nah, cuman yang jadi pertanyaan lagi apakah tanwirotan itu muannasnya tanwiron? Nah, itu kurang tahu juga karena
Ketika tanwirotan itu yaknya ditanwir itu dibuang lalu diganti dengan ta. Nah, seperti itu. Taulian tahu. Ada lagi yang mau tanyakan? Tash'amatan, tash'aman, tash'iman, tash'imatan. Hadhihi Untuk tahni'ah. binanya Pak Ustaz. Ini hadhihi tahni'ah. Nah, untuk binanya coba kita ke yang pertama dulu ya, binanya. Kemudian mengenai binanya kita ke yang pertama dulu. Fa'ala. Fa'ala tetap sahih, farroha tetap bina sahih. Kemudian di bawahnya ada karroro, bina sahih, wakala. Wakala baru ini bina misal. Kalau bina sahih kan sudah tahu semua Ibu ya. Wakala ini namanya bina misal. Sama binanya Ibu ya, misal wawi. Karena awalnya berupa huruf ilat, berupa wawu. Makanya misal wawi wakala. Misal wawi. Kemudian yassaro. Nah, yassaro juga misal karena awalnya berupa huruf ilat, berupa ya, maka di nama misal ya i. Asalnya lah yasaro. Kalau si binanya sama Ibu semua. Mengenai bina masih ada yang belum itu untuk binanya Ibu. Caranya bina kalau ingin mudah Ibu alihkan kepada fi'il sulasinya kalau karena sama saja Bu ya. Jadi alihkan kepada fi'il sulasinya kalau ingin memudahkan mengenai binanya. Kalau seperti nawwara nah, itu nawwara berarti nawwara tengah ilatnya. Maka disebut ajwaf di tengah. Kemudian bayana juga ajwaf karena di tengah huruf ilatnya. Zaka nakis wawi karena ilatnya ada di akhir. Asalnya lah zakawa berarti. Lako nakis juga karena huruf ilatnya ada di akhir. Yai karena di akhirnya berupa ya. Ini huruf ilatnya. Walla lafif mafruq. Nama binanya lafif mafruq. Walla lafif mafruq. Kenapa? Karena awal dan akhirnya berupa huruf ilat. Huruf pertama dan huruf ketiganya itu berupa huruf ilat. Diapit ya, huruf ilat namanya lafif. Kalau lafif makrun maka ain dan lannya berupa huruf ilat. Dua-tiganya, huruf kedua dan ketiganya ini berupa huruf ilat. Yaitu wa dan ya. Ad-daba wa musfa awalnya berupa hamzah. Hamzah di awal musfa. Di bawah sya'ama hamzah di ain maka mamus ain di tengah di kedua. Kalau hanna hamzahnya di belakang maka mamus lam. Nah, itu kalau bina-binanya masih gampang kalau bina-bina Ibu ya. Gampang ya kalau bina-bina Ibu ya. Nah, intinya terkait huruf ilat. Nah, ilat cuman ada hamzah. Hamzah lagi nanti mahmuz. Kalau ada hamzahnya ini mahmuz. Nah, bina mudha'af di sini tadi bina karoro. Tadi ada bina mudha'af. Karoro sohih Pak Karoro Ustaz. bina sahih apa bina mudha'af? Tadi bina sahih kayaknya saya lihat. Sohih ya. Sahih. Kenapa bina sahih dia Ibu ya? Kira-kira Semua karoro. hurufnya, semua huruf-hurufnya tidak ada huruf ilat Pak Ustaz. Karoro. Madda madada. Karoro. Kok bukan bina mudha'af Bu ya? Mungkin asalnya karoro nggak Pak Ustaz?
Karoro.